kadang habis sahur itu kadang kebanyakan kan tidur gitu kan ya. Nah, masih tidur, sholat subuh kadang sampai siang gitu kan. Nah, kemudian habis subuh itu biasanya melanjutkan mimpi yang belum selesai gitu kan ya. Yang tidak tergapai yang tidak tergapai, tidur lagi, bangun itu tiba-tiba sudah jam 8. Nah, bagaimana kalau misalnya pengalamannya seperti itu ya? Sebenarnya itu kan ya tidurnya orang berpuasa merupakan pahala gitu kan ya. Itu sebenarnya dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa UIM Media dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Wardatus Solehah di program UIM Talk Ramadan. Baik, seperti yang sudah kita sadari bersama, sekarang sudah memasuki bulan Ramadan ya teman-teman. Yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, yang mana kita sebagai umat muslim tentunya memiliki kewajiban untuk melakukan puasa. Dan ini menjadi tantangan juga bagi para pelajar ya, yang mana mereka juga harus mengimbangi bagaimana waktu belajar mereka dalam melaksanakan ibadah puasa. Lah, sekarang kita kembali lagi di acara UIM Talk dengan tema yang tidak kalah menarik dengan tema-tema sebelumnya, yaitu kita akan membahas terkait belajar efektif saat berpuasa. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Baik, pemirsa UIM Media, sekarang merupakan hari yang sangat luar biasa karena kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat luar biasa yang dinanti-nantikan ya, yaitu dengan Bapak Dr. Maimun Sumo, MPD, yang mana beliau merupakan dosen di pendidikan fisika, dosen kita ya di UIM. Sebelumnya Pak Maimun ya? Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pak perasaannya diundang di acara UIM Talk gitu? Ya alhamdulillah, dari pihak media ya. Dari pihak media UIM, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan belajar ya. Syukur alhamdulillah begitu. Semoga nanti bisa bermanfaat buat mahasiswa, kemudian amin itu yang diharapkan umum ya. Begitu ya. Baik, pemirsa UIM Media, langsung saja ya kita berdiskusi dengan narasumber kita tercinta ya, Bapak Maimun Sumo. Di sini Bapak Maimun, pertanyaan pertama nih Pak, terkait belajar efektif saat berpuasa. Bisa diceritakan sedikit mungkin pengalaman pribadi Bapak atau penelitian terkait belajar saat berpuasa, sehingga pemirsa UIM Media memiliki pandangan bagaimana sih kebiasaan Bapak Maimun belajar atau melakukan penelitian saat berpuasa, sehingga mungkin bisa dicontoh Pak gitu. Ya, terima kasih. Sebelumnya ya, sebelum mengutarakan tentang pengalaman pribadi ya, tentang pengalaman pribadi saya mengenai belajar. Nah, teman-teman mahasiswa dan pemirsa semuanya ya, perlu diketahui bahwa belajar itu tidak hanya transfer pengetahuan ya. Namun di situ ada keterampilan, kemudian perubahan mindset, itu yang paling utama ya dalam belajar gitu kan ya. Mengenai bagaimana belajar itu dari pengalaman saya itu sejak mahasiswa, kebetulan saya di sini adalah mahasiswa pendidikan fisika saya ya. Saya mahasiswa pendidikan fisika lulus tahun 2014 di UIM Pak. Di UIM. Jadi ini produk sendiri ya pemirsa UIM Media gitu. Jadi saya itu mahasiswa pendidikan fisika masuk 2010. Lulus 2014 alhamdulillah. Nah, kemudian saya melanjutkan, kemudian ke S2 di Universitas Negeri Surabaya, kemudian S3 Universitas Negeri Surabaya. Alhamdulillah baru selesai gitu ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, untuk belajar itu gini, kalau di bulan puasa itu kita harus membagi waktu ya, dibagi pada waktu, kemudian tempat, kemudian yang ketiga itu
terkait dengan komitmen diri dalam belajar gitu ya. Yeah. Oke, nah misalnya di sini waktu kalau dari pengalaman saya sejak menempuh S1 ya, S2, S3 itu waktu itu kalau bulan puasa itu saya sudah membuat catatan selama 30 hari gitu ya. Catatan Jadi belajar ya, Pak, ya? Catatan belajar selama 30 hari dan harus berjanji pada diri saya sendiri kalau catatan ini akan ditepati begitu. Berkomitmen ya, Pak ya. Mengenai waktu itu, kalau waktu itu setiap orang relatif ya. Kadang habis sahur itu kadang kebanyakan kan tidur gitu kan ya. Nah, masih tidur, sholat subuh kadang sampai siang gitu kan. Nah, kemudian habis subuh itu biasanya melanjutkan mimpi yang belum selesai gitu kan ya. Yang tidak tergapai ya, Pak. Yang tidak tergapai, tidur lagi, bangun itu tiba-tiba sudah jam 8. Nah, bagaimana kalau misalnya pengalamannya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya tidak ada jam kuliah, saya itu diusahakan belajar itu habis sholat duhur ya, ya seperti kebiasaan yang lain ya, harus gitu ya, harus ngaji gitu kan ya. Habis ngaji itu kan baru kita buka. Apa yang sudah kita catat itu yang dipenuhi ya. Iya, betul sekali. Kenapa kok harus dicatat mengenai waktu, kemudian tempat kadang gitu kan ya. Saya dulu pernah sekolah ketika saya di madrasah aliyah ya. Ada guru saya bilang gitu, kalau kalian ingin sukses di dalam pendidikan maka buatlah jadwal belajar yang sekiranya kalian itu bisa menepati begitu. Betul sekali, Pak. Kadang buat urutan jam sekian belajar ini, jam sekian belajar ini gitu kan ya. Tapi biasanya dikerjakan 1 hari, 2 hari, 3 hari hilang ya. Tidak dikerjakan, itu yang membuat gagal. Sebenarnya yang membuat gagal itu adalah dari diri kita sendiri yang tidak komitmen gitu kan. Kurang tekad juga ya, Pak ya. Kurang, kalau bahasa anunya itu kan istiqomah, kurang istiqomah terhadap apa yang padahal dia itu sudah janji sendiri ya. Kalau sedang membuat catatan itu sebenarnya sudah membuat janji pada dirinya sendiri. Tapi itu tidak ditepati, itu yang menyebabkan gagal. Nah, itu kalau di siang hari. Kalau di malam hari mengenai waktu itu saya biasanya itu nunggu setelah jam 12 ya. Jam 12 malam. Sebelum jam 12 saya biasanya tidur. Setelah jam 12 itu biasanya saya itu belajar. Karena apa? Karena kalau sudah tidur itu biasanya kan pikiran sudah mulai fresh ya. Kalau laptop itu sudah mulai dari install dari awal, risetnya sudah nol lagi. Sehingga untuk mencerna pelajaran apapun itu lebih mudah gitu ya. Itu kalau malam gitu kan ya. Kalau siang itu kan kalau masih ada kegiatan kuliah ya berarti di sela-sela waktu kosong gitu saja gitu ya. Jadi untuk pemirsa UIN Media bisa ditiru ya kerajinan Bapak Maimun Sumo ya. Mungkin bisa jadi dosen di UIM juga ya. Seperti itu ya Bapak ya. Kemudian Pak, biasanya apa Pak tantangan utama yang dihadapi saat belajar dalam kondisi berpuasa? Tantangan utamanya Pak? Ya begini, tantangan utama itu pasti ya, walaupun tidak semua ya pasti ya, kalau di persentase 90% itu ya mengalami hal ini, yaitu apa? Malas gitu kan ya. Apalagi malasnya didukung dengan HP gitu kan ya. Kadang sudah menyiapkan belajar gitu kan, belajarnya sudah disiapkan, bukunya sudah disiapkan, kadang sudah buka laptop gitu kan ya, lihat HP, scroll tiba-tiba sudah 1 jam ini gitu kan ya. Nah itu tantangan terberatnya itu ya. Yang pertama adalah malas, yang kedua adalah gangguannya bukan dari orang lain kadang, dari dirinya sendiri yang tidak bisa komitmen ya. Akhirnya apa, buka-buka HP, lihat storynya orang, lihat Facebook ya. Betul sekali. Apalagi itu sekarang itu kan ada FYP, Facebook Pro ya. Itu sering dibuka, akhirnya apa ya, tidak jadi apa yang sudah di schedule itu tidak terlaksana ya Pak ya. Tidak terlaksana, itu tantangannya. Kalau bisa memerangi sifat malas itu berarti hebat, itu calon-calon orang yang hebat, sukses itu ya. Betul sekali itu Pak Maimun.
Lalu Pak, bagaimana sih Pak cara mengelola energi dan fokus kita saat belajar di bulan Ramadan? Kan kadang itu nggak stabil ya Pak ya, naik turun gitu. Ya. Gimana cara ngolahnya? Nah gitu? Biasanya kalau masalah energi itu yang pasti energi terbesar itu kan di malam hari gitu kan ya. Karena sumber energi semuanya sudah masuk gitu kan. Sudah buka puasa ya Pak ya. Sudah buka puasa gitu kan ya. Tapi kalau di siang hari itu biasanya itu di waktu pagi gitu kan ya. Waktu pagi, kemudian habis zuhur, kemudian asar. Asar itu sekitar jam 15 ya, jam 15 itu ke belakang. Itu kalau belajar itu ya kurang efektif karena kan selain sudah tenaga sudah hampir tidak ada gitu kan ya. Kemudian kepikiran dengan yang lain. Contohnya mau ngebuburin ya, mau cari takjil dan lain sebagainya gitu betul kan sekali. Ya. Kebiasaan saling media. Nah, itu yang menjadi hambatan ya yang harus kita cari solusinya. Pak, solusinya seperti apa? Sebenarnya solusinya itu ada di dirinya sendiri gitu ya. Kalau sebenarnya walaupun mau dikasih motivasi seperti apapun gitu kan ya. Motivasi itu kan kalau yang kita belajar kan ada dua, ada eksternal, ada internal ya. Kalau hanya dimotivasi oleh orang lain itu biasanya kalau tidak tumbuh dari dalam dirinya sendiri biasanya itu kan ini tidak lama ya. Semangat menggebu-gebu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari hilang gitu kan ya. Nah itu kalau tidak ada motivasi dari dirinya sendiri begitu ya. Iya betul sekali itu Pak Maimun. Lalu Pak, adakah waktu tertentu yang paling efektif untuk belajar saat berpuasa? Waktu paling efektif? Kalau di siang hari saat berpuasa itu ya sebenarnya ya kalau bisa itu habis sholat subuh itu jangan tidur lagi. Jangan tidur lagi, dilanjutkan belajar. Mau belajar apa ya sesuai dengan yang tadi di awal, jadwalnya itu yang sudah dibuat sendiri itu apa yang mau diselesaikan begitu. Kalau saya sendiri ya selaku pengajar ya, selaku dosen itu ya membuat program wajib itu kan ya kalau dosen Tridharma perguruan tinggi itu pendidikan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian ya. Jadi saya usahakan ya setiap habis sholat subuh itu tidak tidur lagi ya, membaca 1 atau 2 ya, misalnya buku atau artikel ya, pokoknya setiap hari itu harus ada progres gitu ya. Nah ya begitu. Untuk bisa ada peningkatan ya Pak ya. Mungkin ada peningkatan. Lah di sini Pak Maimun, gimana sih Pak peran pola tidur itu dalam menjaga konsentrasi kita saat berpuasa? Nah itu kalau pola tidur itu kan sampai sekarang itu tidak ada yang pakem ya. Pola tidurnya itu harus tidur jam berapa gitu kan. Yang penting itu kan kalau yang biasa puasa ada puasa itu kan normalnya orang 8 jam gitu kan ya. Kan normalnya 8 jam. Bagaimana untuk puasa? Kan gini, kadang-kadang tidur ini dijadikan dalil untuk mendapatkan pahala gitu kan ya. Sebenarnya itu kan ya tidurnya orang berpuasa merupakan pahala gitu kan ya. Itu sebenarnya dalil ya mungkin kalau ulama-ulama zaman dahulu ya mungkin seperti itu. Tapi kalau sekarang anak-anak muda sekarang itu dijadikan dalil biasanya itu dalil untuk malas gitu kan ya. Betul sekali. Itu dalilnya malas. Masa tidur seharian dari pagi gitu sampai sore gitu kan ya, tidak ada progres, tidak ada tidak ada kemajuan sama sekali. Padahal di bulan puasa itu kan dianjurkan untuk ibadah, termasuk belajar merupakan ibadah begitu. Lalu perannya Pak, peran pola tidur yang cukup itu apakah benar-benar mempengaruhi konsentrasi kita saat belajar dalam bulan puasa ini Pak? Gitu. Nah kemudian gini, apakah kuantitas ya, kemudian kalau masalah fokus atau tidaknya belajar itu tidak bicara kuantitas ya. Kadang orang yang tidur banyak pun ya kadang-kadang juga tidak fokus gitu kan ya. Kemudian yang diutamakan itu adalah
kualitas tidur. Ya, nah itu betul sekali itu, kualitas Pak. tidur itu ya seperti biasa ya, misalnya habis tarawih, habis tadarus ya tidur ya. Jangan sampai jam 1 malam, jam 2 malam itu kalau misalnya tidak ada kegiatan yang begitu urgent, maka secepatnya tidur ya. Begitu. Untuk apa? Untuk niatkan nanti ibadah sahur dan kemudian beraktivitas di siang hari gitu ya. Nah itu kualitas tidur itu yang tidak baik itu ada 3 sebenarnya ya. Yang pertama itu setelah subuh ya, sebanyak apapun itu kalau setelah subuh tidur lagi itu kualitasnya jelek ya, walaupun jumlah jam tidurnya banyak waktunya kan ya. Kemudian sebelum maghrib ya, misalnya 1 jam sebelum maghrib atau setelah sholat asar itu salah satu kualitas tidur yang jelek ya, kecuali sakit ya. Kalau sakit itu beda ya. Kemudian setelah sholat maghrib, nah itu kualitas tidur yang juga jelek gitu ya. Demi memenuhi 8 jam maka hindari 3 waktu itu untuk tidur. Itu berdampak pada satu ya, kegiatan berpikir ya. Kegiatan berpikir kalau misalnya tidur di waktu subuh itu pengalaman saya, kalau bahasa kalau bahasa Maduranya itu ya bernyelaber gitu ya, walaupun belajar atau ngajar itu kadang sering banyak errornya gitu kan ya, mungkin ya konsentrasi ya Pak ya. Selain kurang konsentrasi mungkin gini, dari pola otak itu kan sistematis gitu ya, tidak bekerja secara maksimal tidak ya maksimal Pak. Ya gitu. Betul sekali ya. Lalu Pak, di sini apa saja sih Pak teknik belajar yang bisa membantu meningkatkan daya ingat dan pemahaman kita gitu Pak? Ya gitu ya. Masalah teknik belajar ini sebenarnya setiap orang itu mempunyai teknik yang berbeda-beda ya, mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang orang itu kadang siswa itu atau mahasiswa itu belajar itu suka keramaian ya. Nah, itu kan ya. Ada yang kadang-kadang belajar sambil mendengarkan musik, itu ada, itu ya berbeda-beda tergantung orangnya. Ada yang orang belajar itu kadang kakinya atau tangannya tidak bisa diam gitu kan ya. Itu bermacam-macam ya Pak ya. Bermacam-macam itu tekniknya. Nah, itu harus disesuaikan saya itu ada di mana. Itu yang tahu adalah siswa atau mahasiswa sendiri yang belajar gitu ya. Nah, itu kalau saya pribadi itu kalau misalnya sedang menulis gitu kan, ya tidak begitu suka yang ramai gitu kan. Kenapa? Karena kan kadang begini, saya itu kalau mengerjakan suatu biasanya dengar yang lain itu fokusnya itu bercabang ya. Teralihkan ya Pak ya. Teralihkan biasanya. Betul sekali. Jadi saya itu kadang ya cari di tempat yang aman sekiranya, tidak begitu ramai atau tidak begitu tidak begitu banyak mengganggu begitu saja gitu ya. Lalu Pak, bagaimana caranya kita itu tetap termotivasi untuk belajar meskipun tubuh sudah terasa lemas? Kan itu sudah harfiah ya bagi anak-anak atau semua yang sedang berpuasa gitu loh Pak. Oh ya, nah bagaimana supaya tetap termotivasi gitu? Biasanya setiap orang itu kan mempunyai tujuan belajar yang berbeda-beda. Kalau supaya tetap termotivasi, ingat tujuan awal gitu kan ya. Itu orang yang semangat biasanya belajar ya. Ini sekedar pandangan saya, yang saya lihat-lihat itu kadang yang semangatnya itu tetap sampai akhir itu dilatar belakangi oleh ekonomi biasanya. Karena merasa misalnya orang tuanya tidak mampu gitu kan ya, saya harus melakukan perubahan, salah satunya adalah belajar gitu. Itu yang saya amati, kemudian yang saya alami juga begitu ya. Saya alhamdulillah pendidikan sampai pendidikan akhir itu salah satu motivasinya itu semangat belajar, ingin mengubah diri gitu kan ya. Karena saya pernah baca di suatu buku itu gini, orang itu bisa berubah dengan 2 hal gitu kan ya.
Satu, dengan meningkatkan ilmu pengetahuan, kemudian yang kedua itu dengan berwirausaha, gitu kan ya. Iya. Itu dengan dua hal itu orang itu biasanya motivasinya tinggi, ya. Misalnya masalah ekonomi itu kan sekarang itu kan terkait ini ya, masalah ekonomi. Dan sekarang baiknya lagi pemerintah itu sudah membantu dengan adanya apa? KIP ya. Kalau zaman saya dulu masih tidak ada, kalau kampus swasta itu belum ada ya Pak ya. Belum ada. Jadi saya itu harus mencari sendiri gitu kan ya. Selain harus mencari sendiri, maka harus ya tetap harus belajar gitu kan, harus belajar, jangan sampai padam, jangan sampai mengalahkan mencari materi untuk belajar tapi tidak belajar, begitu kan ya. Itu sangat rugi. Belajar dan belajar itu sambil mencari materi, begitu boleh gitu kan ya. Kalau sekarang KIP ya udah usah mencari materi gitu kan ya, sudah dicukupi oleh pemerintah ya. Mungkin mbaknya juga ini ya pernah atau sedang dapat KIP ya. Itu rugi kalau misalnya tidak digunakan semaksimal mungkin gitu kan ya. Betul sekali Pak. Kalau misalnya tidak dimanfaatkan ya, manfaatkan semaksimal mungkin, jangan disalahgunakan untuk belajar gitu kan ya. Kalau mbaknya mungkin dulu ini ya, mungkin belajarnya itu ya tidak terstruktur, tapi di situ biasanya sudah ada planning sebelumnya ya, targetnya itu misalnya lulus tepat waktu kan, begitu kan. Kalau KIP kan harus ini lulus tepat waktu, nilai itu harus bagus gitu kan ya. Nah itu salah satunya ya yang menjadi motivasi gitu kan ya. Ya gitu ya, itu betul sekali tuh Pak. Lah, di sini nih Pak, biasanya kebiasaan anak-anak atau para pelajar ya, baik itu mahasiswa, ketika belajar di bulan puasa, kan mereka juga disibukkan dengan kegiatan-kegiatan lain ya Pak ya. Itu adakah tips untuk mengatur jadwal belajar agar tetap produktif selama bulan Ramadan Pak Maimun? Iya, masalah jadwal belajar itu seperti yang pertama saya kemukakan. Buatlah oret-oretannya ya, jadwalnya selama 30 hari selama bulan puasa. Itu setiap hari dari jam sekian sampai jam sekian mau ngapain, belajar apa, itu dibuat. Kalau saya dulu sampai ditempel di dekatnya pintu itu, saya tempel. Jadi setiap masuk atau keluar saya ini harus belajar ini, begitu. Jadi pengingat ya Pak ya. Jadi pengingat, supaya saya tempel gitu ya. Kadang sama saudara saya, kadang orang tua saya, ini apa bacaan ini bukan bacaan, ini jadwal kegiatan harian yang harus ditepati, begitu ya. Jadi Pak Maimun ini merupakan orang yang memiliki tekad yang sangat kuat ya Pak ya, untuk berubah seperti itu. Baik Pak Maimun, ini sebagai penutup ya Pak ya. Bisakah Bapak memberikan satu pesan penting kepada pemirsa UI Media, khususnya bagi mereka yang ingin tetap produktif belajar saat berpuasa? Gini, tipsnya itu yang pertama adalah ingat tujuan awal untuk belajar itu apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu membuat schedule ya, atau jadwal kegiatan harian yang di dalamnya berisi belajar, gitu kan ya. Tentang kegiatan belajar kuliah, nah saya harus belajar apa, targetnya apa, begitu. Itu harus dipenuhi ya. Kalau bisa itu, kalau sudah selesai, buatlah buku catatan yang kecil-kecil gitu kan ya. Hari ini misalnya tanggal berapa, targetnya ini, selesai centang. Begitu. Target harian ya Pak. Target hariannya yang harus dicapai ya. Kenapa kok harus seperti itu ya? Kan begini kan, yang namanya orang sukses itu bukan hanya dipandang dari hartanya ya. Tapi dia setiap hari sudah
melakukan perubahan yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga itu tipsnya yang ketiga itu ya prioritaskan apa yang akan dicapai gitu ya. Misalnya di sini seperti mbaknya, saya mau prioritaskan lulus tepat waktu. Apa yang harus saya kerjakan? Tugas akhir misalnya, tugas akhir ini harus diprioritaskan daripada yang lain begitu. Itu saja 3 hal itu untuk dijadikan pedoman untuk belajar baik di bulan puasa maupun di luar bulan puasa. Itu juga berlaku di luar bulan puasa, tidak hanya di bulan puasa saja begitu ya. Kapanpun itu ya Pak. Baik pemirsa UIN Media, mungkin hanya itu yang dapat kita diskusikan dengan narasumber kita yang sangat luar biasa ya Bang Maimun ya. Terima kasih sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas sehingga pemirsa UIN Media bisa mungkin meningkatkan belajar efektif ya saat bulan puasa seperti itu. Terima kasih, saya Wardatul Soleha pamit undur diri. Kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.